Tapi aku tetap tidak bisa menerima perilakumu yang seperti anjing itu. Ampuni kami, Ayahanda Prabu. Ampuni kami. Aku tidak ingin melihat muka kalian. Ayo, ayo. Kenapa kamu kembali? Kita harus berhasil membawa hatinya untuk emak. Ayo, ayo. Kamu malas ya? Ayo pergi. Ayo. Kalau kau tidak mau pergi, panah kau. Ayo, ayo. Di dunia Jaka, juga dunia emak. Lalu Kenapa mesti takut? Kan ada si Tumang. setelah diusir, mereka Kehidupan berdua, di rimba sangat buas. si Jaka atau anak dari Dayang Sumbi ini hidup dan menetap di hutan. Tapi menetap di hutan ini akhirnya akan terpisah Jaka dengan Alangkah Dayang bahagianya Sumbi. kehidupan kita. Untuk lebih Seandainya engkau lengkapnya, benar-benar masih mempunyai seorang bapak. simak sampai akhir ya. Bapak, kata emak, bapak kan sudah sirna. Nah, setelah dari itu, si Tumang selalu menemani Jaka kemanapun Jaka akan berburu di hutan itu. Siapakah si Tumang? Tumang adalah ayah yang tidak dikenalinya, yang sudah disumpah serapah oleh ayahnya Dayang Sumbi dan dikutuk sebagai anjing yang tadi. Nah, Sumbi pun dan Jaka selalu ditemani si Tumang kemana-mana. Lalu karena suatu saat Nyai Dayang Sumbi ini ingin minta hati manjangan atau hati apa sih itu manjangan itu, ini rusak ya atau apa sih ya, yang seketika Jaka itu ingin memberikan hati menjangan ini ke ibunya, ke Dayang Sumbi. Lalu ditemanilah oleh si Tumang ini ke hutan ya. Mereka ingin berburu hati menjangan. Setelah tidak dapat menjangan, panah pun melesat waktu itu. Menjangan itu yang tadinya mau memanah rusa kembali menjadi memanah si Tumang karena meleset meleset. Si Tumang pun tewas dan kembali jadi manusia. Nah, di situ si Tumang pun memaksa Jaka untuk mengambil hatinya dan diserahkan pada Dayang Sumbi. Lalu seketika si Tumang tewas. Setelah tewas karena oleh Jaka
hatinya pun diambil lalu diberikan ke Dayang Sumbi. Setelah diberikan hatinya ke Dayang Sumbi dan Jaka memberitahu bahwa hati itu adalah hati Setumang, lalu Dayang Sumbi ini langsung marah dan mengusir Jaka. Lalu bernaung di gua. Jaka ini mencari tempat, kebetulan dia menemukan gua dan bernaunglah di gua. Tapi sebelum Jaka pergi dari rumah, sebelum diusir oleh Dayang Sumbi, si Jaka ini dipukul keras kepalanya sampai berdarah oleh ibunya, yaitu oleh Dayang Sumbi, sampai berdarah-darah. Dan di kepalanya itu menyisakan ini luka ya, sampai besar ada luka tersebut. Nah, lalu setelah bernaung di dalam sebuah gua, Jaka ini mendengar suara gaib. Suara gaib yang Jaka sendiri awalnya seperti aneh, karena suara apa ini. Lalu setelah itu suara gaib tersebut memberitahukan kepada Jaka bahwa Jaka di situ akan diberikan ilmu-ilmu untuk memberikan kekuatan pada dirinya ya. Lalu setelah itu Jaka tinggal di gua dan bertapa selama 9 tahun untuk mendapatkan kesaktian dan berubah menjadi Sangkuriang ini. Nah, lalu dari Sangkuriang ini yang berawal dari anak kecil Jaka